Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Silakan manfaatkan waktu kurang lebih 30 menit ke depan untuk memaparkan tentang pemanfaatan tanah terlantar sebagai lahan produktif. Silakan, Profesor. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Buya Syakur Yasin, MA. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pemirsa dari TV ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Buya dan kawan-kawan di pesantren ini yang telah mengundang saya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir bersama-sama di acara pengajian online ini. Sebagaimana yang diminta oleh panitia, saya alhamdulillah telah menyiapkan materi untuk bisa berbagi dengan jamaah yang ada di sini tentang tanah terlantar yang ingin kita manfaatkan sebagai lahan produktif. Untuk itu saya mohon izin supaya lebih cepat dan lebih tepat saya menyampaikan, maka saya akan memberikan lewat share screen ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat layar sudah bisa dapat dilihat di sini dengan baik, dan sebagaimana yang diminta oleh panitia pada acara ini, saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan tanah terlantar sebagai lahan produktif. Saya senang sekali saya mengenalkan diri, dan tadi sudah dikenalkan oleh moderator, saya Hadi Susilo Arifin, saking Cirebon. Jadi Alhamdulillah. asli saking Pleret, asal mula nenek moyang di Cirebon, dari Plumbon. Jadi alhamdulillah, maka dari itu ketika saya dihubungi bahwa ini ada di Indramayu, seolah-olah saya kembali ke kampung halaman. Karena setelah COVID-19 terakhir saya ke Cirebon itu 13 sampai 15 Maret di Majalengka, mampir ke Trusmi, ke Pleret, kemudian besoknya lockdown. Jadi setelah itu alhamdulillah ketemu di layar dengan Buya dan kawan-kawan di sini. Saya sendiri di IPB di bagian divisi manajemen lanskap, dan saat ini saya menjadi ketua program studi untuk program Magister Science di Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB University. Dan saya juga pendiri dari satu komunitas yang disebut KPKPID, yaitu Komunitas Pekarangan dan Kebun Produktif Indonesia. Saya kira dalam rangkaian inilah tepat sekali dikaitkan manakala dari pesantren meminta bagaimana untuk memanfaatkan tanah yang terlantar sebagai lahan produktif. Sebagai latar belakang, saya akan menyampaikan bahwa tanah terlantar, tanah juga artinya sama dengan lahan. Meskipun di dalam bahasa Inggris tanah itu soil, lahan itu land, gitu ya. Jadi memang berbeda. Tapi dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita menyebut tanah, menyebut lahan. Jadi kalau membeli tanah harusnya 1 karung, 1 truk gitu. Tapi kalau membeli lahan itu 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, atau 10 meter persegi begitu. Tapi secara umum tanah dengan lahan di dalam bahasa Indonesia juga merupakan satu kesatuan, karena ada dalam bahasa yang sangat-sangat diagungkan oleh kita, misalnya tanah air. Tanah air itu adalah negeri, ya, jadi terdiri dari tanah dan air. Tentu secara spasial di situ yang disebut dengan lahan. Ketika menyebut tanah terlantar, mohon maaf salah ketik, tanah terlantar itu juga berarti tanah yang terbengkelai, tanah yang tidak dibudidayakan, atau acap kali kita menyebutnya sebagai lahan tidur. That is abandoned land. Jadi lahan yang ditinggalkan, lahan yang tidak dipakai lagi, dan itu kita sebut tanah terlantar. Kondisi tanah terlantar biasanya ya pasti tidak diurus, tidak dikelola, bisa milik private, seseorang, pribadi, perusahaan, atau juga milik negara yang memang tadinya diolah, dikuasai oleh misalnya saja pertambangan, perkebunan, atau proyek-proyek, tapi sesudah selesai ditelantarkan. Nah ini bisa terjadi di kawasan
perkotaan, urban landscape, di kawasan industri, atau juga kawasan pertanian sekalipun. Jadi pertanian yang sudah tidak produktif, yang tidak subur, lalu ditinggalkan, atau tanahnya sudah dibeli oleh orang kota, tapi tidak lagi dibudidayakan, sehingga ditinggal dan diterlantarkan. Nah ini juga bisa ada pada lahan-lahan proyek yang terhenti. Jadi tadinya punya cita-cita, punya mimpi besar mau membangun sesuatu, lahannya sudah dibebaskan, tahu-tahu terhenti proyeknya dan itu ditelantarkan. Ini contoh lahan rumah yang terlantar, ada juga lahan perumahan atau lahan tepi jalan yang terlantar. Kita bisa melihat kondisi-kondisi ini di berbagai tempat. Atau lahan proyek yang terlantar. Ayat menjadi tempat membuang sampah, tidak dipergunakan, waste, artinya sama sekali tidak bermanfaat. Ya, atau memang ditinggalkan. Atau juga kita bisa melihat ada lahan-lahan yang di bawah tegangan tinggi atau di bawah sutet. Itu juga ditelantarkan karena memang ada pengaruh-pengaruh elektron atau dari listrik itu sendiri yang memang tidak layak untuk dihuni. Tapi bagaimana kalau untuk lahan produktif, untuk pertanian? Nah ini yang akan kita bahas nanti. Begitu juga lahan terlantar di tepian badan air. Apakah itu di tepi sungai, di tepi danau, situ, balong, kolam. Ya, banyak yang memang di pinggiran kota atau di perkotaan yang seharusnya ini dikuasai oleh negara, badan air itu. Tapi ketika tumbuh rumah kumuh, lalu oleh pemerintah rumah kumuh tidak boleh, mereka pergi tapi juga tidak diolah. Dan ini bisa terjadi menjadi lahan terlantar. Di gambar sisi kanan bawah itu lahan yang terlantar lalu dimanfaatkan karena dekat sumber air sehingga bisa untuk kebun sayuran. Juga ada lahan-lahan yang memang tidak diolah, ditelantarkan misalnya di bawah jembatan layang. Di flyover dari suatu jalan bebas hambatan. Nah ini bagus sekali ketika dimanfaatkan untuk misalnya pertanaman. Boleh-boleh saja tanaman hias untuk menghiasi kota, tapi alangkah baiknya untuk tanaman-tanaman yang bermanfaat. Kita bisa lihat di pinggiran kota juga banyak lahan-lahan yang pemiliknya entah di mana, tapi diberikan izin untuk dimanfaatkan oleh petani-petani kota, ya, urban farmer yang memang mereka tidak memiliki lahan. Ya, mereka landless, tidak memiliki lahan. Jadi dengan kontrak bisa dipinjamkan. Dan ini biasanya dimanfaatkannya untuk tanaman semusim. Misalnya tanaman hortikultur sayuran yang cukup umurnya 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, 2-3 bulan sudah bisa dipanen. Kenapa? Karena ketika pemiliknya memerlukan, maka tinggal tolong tunggu 1-2 bulan setelah dipanen. Ini sangat berat apabila ditanaminya pohon buah-buahan yang umurnya baru berbuah 3, 4, 5 tahun. Kasihan ya, baru nanam 2 tahun, pas mau berbunga tiba-tiba pemiliknya meminta. Nah, karena itu kiatnya sebaiknya ketika kita memanfaatkan lahan yang terbengkelai, lahan terlantar, maka untuk lahan produktif kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman semusim yang umurnya pendek. Sehingga dalam waktu yang tanggung ketika pemiliknya meminta, tinggal menunggu. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sampaikan bahwa pemanfaatan sebagai lahan produktif sebenarnya ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Jadi di sini mungkin saya tidak akan mengulas panjang lebar, tapi pada intinya di dalam peraturan pemerintah PP nomor 11 ini diatur bagaimana pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Ada di pasal 1, lalu ada di ayat 1 dan 2. Dan tentu saja ini tanda petik adalah tanah negara. Padahal tadi di gambar ilustrasi saya, tanah terlantar tidak selalu tanah negara. Bisa jadi tanah private, milik perusahaan, milik seseorang pribadi, dan sebagainya. Dan ini kalau saya coba kaitkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P71 Menhut II 2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Jadi sebenarnya ini ngeklop karena di dalam peraturan menteri ini
juga bisa digunakan lahan-lahan itu untuk hutan kota. Nah, tentu saja hutan kota memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau sebagai hutan. Apakah bisa mengelola air dengan baik untuk tata air, bisa menyerap CO2 untuk tata udara, dan juga bisa memproteksi tanah dari longsor, erosi, atau tata tanahnya. Sehingga kalau ada tanah-tanah negara yang terlantar, kenapa tidak dimanfaatkan untuk menjadi hutan kota? Dan hutan kota sendiri bisa lebih produktif, begitu ya. Tidak hanya menyerap CO2, tapi juga bisa mengkonservasi keanekaragaman hayati, bahkan bisa memproduksi bahan pangan, sandang, dan pan. Kemudian saya kaitkan juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi mulai dari RTRN, Rencana Tata Ruang Negara, RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah pada tingkat provinsi, dan RTRK, Rencana Tata Ruang Kota. Di sini dinyatakan bahwa di dalam Rencana Tata Ruang Kota dan Kabupaten, paling tidak unit daerah aliran sungai atau kota itu menyediakan paling tidak minimum 30% lahannya untuk ruang terbuka hijau. Tentu di dalamnya ada badan air atau ruang terbuka biru. Nah, 30% itu dari mana? 20% itu ruang publik, artinya milik pemerintah, milik negara, 10% milik pribadi. Nah, bagaimana apabila ada tanah-tanah yang terlantar, kenapa tidak kita jadikan sebagai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru? Bapak Ibu yang saya hormati, pada intinya ketika kita memanfaatkan ruang-ruang yang tidak terpakai, terbengkelai, terlantar, lalu menjadi produktif, saya coba kaitkan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Di sini ada 17 goals yang saya beri tanda panah warna biru, ini yang terkait apabila lahan itu dimanfaatkan, maka bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau lahan itu dimanfaatkan, maka bisa mengatasi kelaparan. Karena kita menanam tanaman-tanaman yang produktif sebagai sumber pangan, sumber papan, dan sumber sandang. Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Apalagi di dalam era pandemi COVID-19. Dengan tersedianya pangan yang cukup, pangan ini bisa berarti sumber karbohidrat, sumber protein yang dari buah-buahan, dari sayuran, tanaman obat apalagi. Ditambah dengan kesenangan hati. Ketika kita menanam dengan ikhlas, hati menjadi gembira. Di sini terjadi happiness. Dan happiness inilah sumber imunitas kita. Yang bisa menangkal segala macam penyakit. Rasa bersyukur, rasa ikhlas mengerjakan sesuatu, timbul kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini yang kita capai dari kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keenam, juga bisa menghasilkan air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak. Kemudian ke-11, ini bagaimana kota dan permukiman menjadi berkelanjutan. Ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dan terakhir, menyetimbangkan ekosistem daratan. Tentu kalau mau dikaitkan dengan tujuan 4, 7, 8, 9, 10, kemudian 13, 14, 16, 17 bisa saja. Tapi ini ada 7 tujuan yang saya beri tanda panah ini yang sangat terkait dengan SDGs dari mengamankan tanah terlantar. Karena itu ketika berbicara tanah terlantar dikaitkan dengan lahan produktif. Kita akan melihat lanskap produktif, lahan produktif yang akan memberikan jasa lingkungan, environmental services atau kita sebut jasa landscape services. Ini merupakan aset kota yang pada akhirnya bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Karena terbentuknya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru yang tadinya kosong blong, bahkan terlihat kumuh, kalau itu bisa dikelola dengan baik. Pada akhirnya bisa menyerap karbon, terjadi ameliorasi iklim, mengkonservasi keanekaragaman hayati, flora dan fauna menjadi lestari, perlindungan tata tanah, tata air, dan tata udara. Dan ini didukung tadi tanah-tanah terlantar dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang merupakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Karena itu di sini saya mencoba memperlihatkan bagaimana sih potensi ruang terbuka di perkotaan bisa untuk macam-macam.
pekarangan, tepian gang jalan, taman-taman umum ya, sampai dengan koridor sungai, jalan di bawah sutet, bahkan lanskap pemakaman itu kan bisa kita tumbuhi dengan tanaman-tanaman yang produktif ya. Selain pohon kemboja, kembangnya juga bisa menjadi minyak atsiri dengan harga yang mahal. Lalu ada lanskap perkantoran, hotel dan sebagainya. Ini merupakan lahan-lahan yang memang kita bisa intensifkan secara produktif. Kembali kita ke ruang terbuka hijau, pasti ada hubungan dengan tanaman. Dan ini sangat mendukung menjadi lahan produktif. Kenapa? Karena bisa menjadi produk. Ya, gangguan sinyal. Jalan beraspal itu dilembutkan oleh adanya tanaman-tanaman. Dan ini mari kita galakan dari tadi lahan-lahan yang terbengkelai itu barangkali atas seizin bupati, atas seizin wali kota, ada izin penggunaan dari pemilik-pemilik lahan dari perusahaan, kenapa tidak? Dan artinya unsur pengurangan stres, lingkungan, dan bagi manusia. Tadi yang saya sebut dengan happiness. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka imunitas tubuh kita menjadi semakin kuat. Nah, kalau kita lihat tanaman di ruang terbuka hijau sendiri, tentu harus dipilih mana yang sesuai. Karena adanya di mana? Tepi pantai seperti Indramayu, Cirebon, atau Majalengka di kaki gunung, atau Kuningan yang ada di atas gunung. Tentu beda lahan, beda jenis tanamannya. Dan kita bisa sesuaikan fungsi tanamannya, kemudian memberdayakan jenis-jenis lokal. Jangan terpengaruh kita gegar budaya karena ada tanaman dari luar negeri mahal, bagus, kita ikut-ikutan. No way. Orang Indramayu sebaiknya memanfaatkan jenis-jenis tanaman yang sudah cocok di Indramayu. Orang Cirebon, orang Majalengka, orang Kuningan, karena kesuburannya berbeda, ketinggian tempat berbeda, iklim mikronya berbeda, jenis tanamannya tentu berbeda. Tapi saya yakin masing-masing daerah memiliki jenis lokal. Dan jenis lokal itulah yang perlu kita manfaatkan. Mulai dari rumput, penutup tanah, herba, tanaman-tanaman herbaceous, tanaman semak, tanaman perdu maupun tanaman pohon. Karena itu di dalam seleksi pemilihan tanaman, mulai dari rumput sampai pohon tinggi, kita harus memastikan efek dan kebutuhan dari lahan yang bersangkutan. Mengetahui daya adaptasi tanaman. Ini untuk di pantai, untuk tanah berpasir, atau untuk tanah bergambut, atau untuk tanah rawa, atau bahkan untuk tanah yang sumber airnya terbatas. Atau di daerah yang suhunya lebih dingin. Kita pastikan. Dengan demikian kita mempertimbangkan karakter tanaman itu, kemudian bagaimana mengelolanya supaya berkelanjutan. Karena itu sekali lagi gunakan jenis tanaman lokal. Nah, tanah terbengkelai juga berada di tepi sungai. Saya mencoba membuat skema bahwa riparian tepi sungai untuk sungai-sungai di perkotaan, sungai kecil itu harusnya 25 meter sampai 50 meter terbebaskan. Ini ada aturannya. Tapi kan banyak digunakan untuk permukiman dan mereka memiliki IMB-nya. Padahal harusnya 25 sampai 50 meter kiri dan kanan sungai dibebaskan. Untuk apa? Silakan gunakan untuk lahan produktif. Kalau untuk sungai besar itu 50 sampai 100 meter dibebaskan. Nah, tapi kan problematikanya sudah diokupasi oleh perumahan dan sebagainya. Karena itu dari upper stream, middle stream, downstream, hulu, tengah, hilir, sebenarnya lahan-lahan sungai yang seolah-olah terbengkelai, tidak dimanfaatkan, dalam konsep kami, penelitian saya dengan mahasiswa pasca sarjana sudah membagi sedemikian rupa. Kalau daerah hulu sebaiknya digunakan untuk apa? Misalnya potensi untuk irigasi, kebun campuran, perikanan darat, kemudian bagian tengah untuk kebun campuran dan perikanan darat, untuk bagian hilir untuk kebun campuran. Tentu di sini ada kegunaan-kegunaan fungsi-fungsi prioritas. Jadi ini memanfaatkan lahan yang tidak digunakan secara intensif. Lalu ini contoh kalau di hulu ya, untuk kebun campuran itu apa saja, bisa kebun buah, bisa kebun sayur. Kebun sayur bukan berarti selalu yang semusim, tapi ada jengkol, ada pete, ada melinjo, ada katuk, ada putat.
itu adalah sayuran-sayuran dari pohon-pohon yang berusia tahunan, sehingga tidak harus dibongkar, tapi daunnya, buahnya, bunganya bisa dimanfaatkan. Lalu yang tepi sungai terbengkelai, kalau ada berada di tepi kota, di tengah kota, kenapa tidak dimanfaatkan untuk rekreasi, untuk wisata? Kalau ditata sedemikian rupa, ini adalah lahan-lahan yang memang milik negara, yang di kiri kanan sungai, kita manfaatkan dengan baik. Ya, selain estetikanya indah, fungsionalnya berguna. Jadi tanamannya indah, tapi buahnya bisa dimanfaatkan, daunnya bisa untuk obat, akarnya, bunganya, kulitnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah proyek saya dengan Australia Monash University dari tahun 2016 sampai 2019 di Ciliwung. Bagaimana satu delta di Bogor ada yang namanya Pulau Gelis, dan ini kita manfaatkan. Selama itu masyarakat mandi cuci kakus di Ciliwung, sehingga timbul penyakit kulit dan sebagainya. Padahal pulau kecil dengan luasan kurang lebih 2 hektar, ya, 2,4 hektar dihuni oleh 4.000 penduduk, ya, 2 RT. Ini padat sekali. Lalu ada lahan-lahan kosong yang memang milik perorangan, tapi dipinjam oleh RT RW, boleh dimanfaatkan untuk taman lingkungan atau community garden. Lalu bisa dikelola bareng-bareng oleh masyarakat, nanam bareng, panen bareng, yang tadinya ngerumpi gosipnya di sungai sambil cuci, mandi, kakus, sekarang sambil nanam, sambil mencangkul, sambil menyiram, sambil memupuk, nggak masalah. Everybody happy dan memanfaatkan lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Ini di salah satu wilayah di Jawa Tengah, bagaimana tepian sungai dimanfaatkan yang tadinya kumuh lalu bisa dimanfaatkan untuk ternak. Yang di sebelah kanan ini adalah di Bogor, ya, mulai dari di Gadog, anak Sungai Ciliwung, lalu mereka bisa berpiknik, bisa memelihara ikan nila, ikan mas di selokan-selokan, di saluran-saluran irigasi dan sebagainya. Dan pada akhirnya di 7 slide terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 sejak Maret tahun lalu, IPB meminta saya, Prof. Hadi bisa nggak untuk membuat tips berkebun di pekarangan. Karena pekarangan tadi kan ada juga rumah-rumah yang terbengkelai. Banyak sekali rumah-rumah komplek real estate yang dimiliki oleh seseorang sebagai secondary home, rumah kedua, lalu tidak dihuni, terbengkelai. Kenapa? Atas seizin RT, RW, Pak Lurah, kenapa tidak diminta untuk dimanfaatkan? Nah, ini bisa untuk berkebun, ya, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, memanfaatkan itu atas seizin Pak RT, Pak RW, Pak Lurah misalnya. Lalu kiat-kiatnya apa? Ya, harus niatkan sebagai hobi, memanfaatkan ruang seefisien mungkin, karena di perkotaan biasanya sempit, karena itu bisa menggunakan sistem hidroponik, aeroponik. Ini kasus di pekarangan. Menanam jenis sayuran, daun, semusim yang umurnya hanya 5, 6, 7 minggu bisa dipanen, sehingga kita bisa happy. Ketika panen, aduh senang sekali, ini tanaman yang saya tanam gitu ya. Makannya juga enak, apalagi kita menggunakannya tidak pakai pupuk kimia, tidak pakai pestisida kimia, sehingga yakin bahwa makanan yang kita makan adalah sayuran, buah, tanaman obat, tanaman bumbu, adalah umbi-umbian, adalah tanaman yang sehat. Lalu tentu karena keterbatasan, maka kita tidak harus pergi ke pasar, ke toko, tapi cukup dengan online. Kita bisa belanja online. Nah, di sini, apa itu sehat walafiat? Saya mensitir dari Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi jelas sekali bahwa kita disarankan, diharuskan makanan yang baik. Makanan yang baik, makanan yang halal. Kita tidak tahu ketika kita beli di pasar apakah itu ada campuran pestisida yang berbahaya, bahkan bisa diawetkan dengan formalin, ya, dengan bahan-bahan lainnya. Tapi ketika kita menanam sendiri, kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan itu penerjemahan saya harusnya memanfaatkan lahan sebagai lahan produktif untuk ketahanan pangan. Kita bisa mengakses pangan
paling tidak kalau di pekarangan untuk skala keluarga. Tapi kalau di luar pekarangan ada taman lingkungan, ada kebun campuran, ada talun untuk ketahanan pangan masyarakat. Dan ini bisa untuk peningkatan imunitas di era pandemi COVID-19. Karena itu you are what you eat. Sebenarnya performance fisik kita sebenarnya sih lahir dan batin ya. Tadi happiness, kebahagiaan, kita dekat dengan Tuhan. Pasti ada rasa-rasa bahagia, rasa aman. Kemudian yang tidak kalah penting, bahwa apa yang kita makan itu akan mencerminkan badan kita. Kalau yang dimakannya sehat, insya Allah badan kita juga tumbuh sehat dan kuat. Ini adalah kesehatan lahir dan batin. Jadikan makananmu sebagai obatmu, bukan obat sebagai makananmu. Jadi artinya jangan sampai sakit. Karena ketika sakit, maka obat-obatan itu yang sehari 3 kali, sekian belas tablet, kapsul, pil, dan sebagainya. Karena itu di Indonesia juga dikenal tanaman obat keluarga. Nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk lahan-lahan yang tadinya berantakan, tadinya tidak terurus. Kenapa tidak ditata dengan tanaman obat untuk keluarga? Artinya bukan jadi jamu, tapi daun itu, akar, umbi, bunga, buah dimakan untuk kesehatan kita yang menjadi bekal kesehatan kita. Sehingga di rumah saya sendiri, depan, samping, belakang, kiri dan kanan, saya manfaatkan untuk edible garden, ya, jenis pojok-pojok taman yang tanamannya bisa dimakan. Untuk herbs garden, untuk spice garden, jadi untuk tanaman obat, untuk tanaman bumbu, ini kami lakukan di pekarangan kami. Saya terinspirasi ketika saya berkunjung ke Pulau Zanzibar di Tanzania, di Afrika. Mereka pekarangannya dibuka untuk umum, boleh dikunjungi. Ada Mr. Spice Abed Spice Farm. Berkunjung tanpa dipungut tiket. Tapi mereka juga ada produk-produk dari pekarangan, entah itu bentuk sabun, jamu-jamuan, atau obat-obatan, atau buah kering dan sebagainya yang bisa dibeli oleh pengunjung. Sehingga si petani pekarangan itu menyediakan tempatnya untuk wisata dan menghasilkan uang. Dan siapapun yang berkunjung pasti beli oleh-oleh di situ. Ini salah satu sudut pekarangan di Bogor, di rumah saya, karena menjadi tempat percontohan di KPKPID, kami buat juga meskipun sebenarnya pekarangan kami cukup ditanam-tanami tanpa harus dengan hidroponik. Jadi ini salah satu sudut kita contohkan saja. Apabila pekarangan sempit cukup dengan 1,5 meter kali 2 meter, kita punya NFT, nutrien film teknik dengan hidroponik, dengan ada 362 hole lubang tanam. Kalau kita menggilir 30 lubang secara berbeda waktu tanamnya dengan jenis tanaman yang berbeda, insya Allah tiap hari kita bisa memanen untuk mensuplai kebutuhan sayuran sekeluarga. Dan tentu saja karena di pekarangan kami kurang lebih ada 176 jenis tanaman, mulai pangan, obat, bumbu, tanaman buah, tanaman sayur, tanaman bahan baku industri, termasuk tanaman hias di dalamnya. Dan ini hampir ada saja yang bisa kita petik untuk minuman, untuk bisa menjadi teh seperti mahkota dewa, kemudian juga ada kembang teleng, ada dewan daru, ada mengkudu yang bisa dijadikan minuman, yang bisa dijadikan sarapan, umbi-umbian untuk sumber karbohidrat. Disitulah yang saya sebut jadikan makananmu sebagai obatmu, bukan obat sebagai makananmu. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang kami hormati, jadikan tanah terlantar sebagai lanskap yang produktif. Kebun Indonesia bisa menjadi sumber pangan. Jadikan makananmu sebagai obatmu, bukan obat sebagai makananmu. Jadikan sehat sebagai hayat hidup kita. Karena saya menekunin bidang pekarangan, maka tagline-nya, mari mulai dari pekarangan sendiri, hanya satu langkah dari beranda. Demikian, terima kasih atas segala perhatian yang bisa kami share kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih untuk Profesor Hadi Susilo Arifin, PhD, yang malam ini sudah memaparkan tentang bagaimana pemanfaatan tanah terlantar sebagai lahan produktif, sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya sangat tertarik dengan
sebuah kalimat yang dipaparkan beliau, jadikanlah makananmu sebagai obatmu, bukan obatmu sebagai makananmu.